never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't. Bos Ducati kagum, aksi heroik Marc Marquez di praktik MotoGP Silverstone 2025 jadi sorotan dunia. Sesi latihan bebas MotoGP di sirkuit Silverstone, Inggris, setelah rangkaian FP1, menghadirkan momen menegangkan sekaligus menginspirasi dari pembalap utama pabrikan Ducati, Marc Marquez. Meskipun hanya menempati posisi keempat di hasil akhir praktik dengan catatan waktu 1 menit 57,655 detik, Marquez justru menjadi pusat perhatian media dan pada karena aksi heroiknya di lintasan. Aksi tersebut terjadi saat Marquez tengah melakukan putaran cepat di awal sesi. Dalam upaya mencari waktu terbaik, juara dunia 8 kali itu mengalami crash low side di tikungan cepat sektor 2. Namun, bukannya melepaskan motornya dan menyerah pada kecelakaan seperti kebanyakan pembalap lainnya, Marquez justru menunjukkan semangat dan teknik luar biasa. Dalam rekaman yang kini viral di media sosial, Marquez terlihat tidak pernah melepaskan genggamannya dari stang motor saat terjatuh. Kedua tangannya tetap kokoh memegang motor meski tubuh dan kendaraannya meluncur di atas aspal. Begitu motor berhenti, dengan cepat Marquez berdiri dan langsung mendirikan motor Ducati Desmo Sedici GP25 miliknya, berusaha melanjutkan sesi. Sayangnya, motor tidak bisa dinyalakan kembali karena sistem elektronik otomatis memutus daya demi keamanan pasca crash. Tindakan Marquez ini membuat banyak pihak terkesan, termasuk General Manager Ducati Corse, Gigi Dall'Igna. Dalam wawancara dengan media Italia, Dall'Igna menyatakan rasa kagumnya terhadap dedikasi Marquez, terutama sikap hormatnya terhadap sponsor dan tim. Apa yang dilakukan Marc hari ini adalah sesuatu yang jarang kita lihat dalam olahraga ini. Ia tidak hanya pembalap yang cepat, tetapi juga pejuang sejati. Dia menunjukkan rasa hormat yang tinggi kepada motornya, timnya, dan para sponsor. Tidak semua pembalap mau mengambil risiko seperti itu, apalagi dengan semangat untuk bangkit secepat itu setelah crash, ujar Dall'Igna. Aksi ini menegaskan reputasi Marquez sebagai pembalap yang memiliki semangat juang luar biasa. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ia mengalami cedera serius dan perubahan tim, performa serta mentalitasnya tak pernah luntur. Sesi praktik sendiri berakhir dengan hasil mengejutkan. Alex Marquez, adik kandung Marc Marquez yang membela Gresini Racing, tampil impresif dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 57,295 detik. Alex berhasil mengungguli Fabio Quartararo, Monster Yamaha, dan Jack Miller, yang masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara Marc harus puas di posisi keempat karena tidak sempat mencatatkan waktu yang lebih cepat pasca insiden. Meski begitu, performa yang ia tunjukkan di awal sesi menandakan potensi kuat untuk sprint race dan race day esok. Reaksi media pun tak kalah menarik. Banyak media Eropa memuji aksi Marc sebagai simbol dedikasi dan loyalitas seorang pembalap sejati. Beberapa outlet bahkan menyebut aksinya sebagai momen heroik dan bukti mengapa Marquez selalu spesial di mata penggemar MotoGP. Selain itu, insiden ini membuka diskusi luas di paddock soal pentingnya mentalitas juang dalam olahraga balap motor yang penuh risiko. Sejumlah pembalap pun memberikan komentar positif mengenai aksi Marquez. Itu gila, tapi juga sangat menginspirasi. Saya melihat langsung bagaimana dia tetap memegang motornya dan mencoba berdiri secepat mungkin. Saya rasa hanya Marc yang bisa seperti itu, kata Francesco Bagnaia, pembalap utama dari tim pabrikan Ducati. Aksi Marquez juga dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap sponsor, yang kerap kali menjadi tumpuan utama bagi pembalap dan tim dalam dunia MotoGP. Dengan terus berusaha melanjutkan sesi dan memaksimalkan setiap momen di lintasan, Marquez memperlihatkan profesionalisme kelas dunia. Menjelang sesi kualifikasi yang akan digelar Sabtu pagi waktu setempat, banyak pihak menantikan penampilan Marquez. Meski hasil praktik bukan yang terbaik baginya, semangat yang ia tunjukkan menjadi modal penting dalam persaingan memperebutkan pole position. MotoGP Silverstone tahun ini memang menjanjikan duel menarik. Dengan kondisi cuaca yang berubah-ubah dan sirkuit yang menuntut teknik tinggi, kombinasi pengalaman, mentalitas, dan adaptasi akan sangat menentukan. Marquez sendiri mengaku tidak terlalu kecewa dengan hasil hari ini. Saya memang ingin push lebih keras, tapi sayangnya crash itu menghentikan segalanya.
Tapi yang terpenting, saya baik-baik saja, dan saya merasa motornya punya potensi besar. Kita lihat saja besok, ujar Marquez singkat di pit lane. Sementara itu, Alex Marquez yang mencetak waktu tercepat mengaku bahagia dengan performanya, tetapi ia juga menyatakan kekagumannya terhadap kakaknya. Saya senang bisa berada di P1, tapi Mark, dia luar biasa. Apa yang dia lakukan hari ini menunjukkan kenapa dia legenda, ucap Alex. Dengan atmosfer yang memanas dan semangat para pembalap yang menggelora, MotoGP Silverstone 2025 dipastikan akan menjadi salah satu seri paling dinanti dalam kalender musim ini. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez. Apakah ia bisa bangkit dari keterpurukan Praktice dan kembali menunjukkan dominasinya di lintasan legendaris Silverstone? Bos Ducati Gigi Dalinya bangga, Marc Marquez buktikan diri sebagai yang tercepat di FP1 MotoGP Silverstone 2025. Awal akhir pekan balapan MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone diwarnai dengan dominasi Marc Marquez. Pebalap tim pabrikan Ducati tersebut kembali membuktikan bahwa dirinya adalah kandidat kuat juara dunia musim ini dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama, FP1. Catatan waktu 1 menit 58,702 detik yang ditorehkannya membuat Marquez bukan hanya berada di puncak klasemen sesi, tapi juga menjadi satu-satunya pebalap yang menembus batas 1 menit 58 detik hari itu. Penampilan impresif Marquez pun disambut penuh kebanggaan oleh General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Dalam wawancara setelah sesi FP1, Dalinya menyatakan rasa puas dan bangganya terhadap performa pebalap andalannya itu. Marc kembali membuktikan bahwa kami membuat keputusan yang tepat merekrutnya. Ia tidak hanya cepat, tapi juga konsisten. Di lintasan seberat Silverstone, performanya sungguh luar biasa. Kami semua di Ducati sangat bangga, ujar Dalinya dengan penuh semangat. Marquez memang tampil dominan sejak awal sesi. Ia tampak nyaman mengendalikan Desmosedici GP25, terutama di sektor-sektor cepat Silverstone yang memang membutuhkan keseimbangan antara agresivitas dan ketelitian. Beberapa kali ia mencatat waktu tercepat di tiap split, sebelum akhirnya mengunci posisi teratas dengan lap fenomenalnya, 1 menit 58,702 detik. Catatan waktu ini bukan hanya mencerminkan kecepatan mutlak Marquez, tetapi juga menunjukkan kemampuannya beradaptasi dengan kondisi trek dan motor. Sesi FP1 kali ini sempat dilanda angin kencang dan suhu lintasan yang relatif dingin, namun tak membuat Marquez kehilangan daya saing. Saya senang bisa mulai akhir pekan ini dengan hasil positif. Kondisi trek tidak mudah, tapi motor bekerja sangat baik. Kami akan terus bekerja untuk memperkuat ritme balapan, kata Marquez seusai sesi. Di posisi kedua, kejutan datang dari Franco Morbidelli. Pebalap tim Pertamina Enduro VR46 ini menunjukkan peningkatan performa signifikan. Setelah tertinggal cukup jauh pada awal sesi, Morbidelli bangkit di menit-menit terakhir dan mencatat waktu 1 menit 59,067, hanya terpaut 0,365 detik dari Marquez. Aksi heroiknya di akhir sesi membuat Morbidelli berhasil menggeser Alex Marquez, adik kandung Marc, ke posisi ketiga. Sebelumnya, Alex yang membela tim Gresini Racing sempat lama berada di posisi kedua dan tanpa percaya diri dengan setelan motornya. Namun, ia harus puas turun satu peringkat karena tidak mampu memperbaiki catatan waktunya di penghujung sesi. Kami terus bekerja keras dengan tim, dan hasil ini memberi kepercayaan diri. Masih banyak yang bisa diperbaiki, tapi kecepatan kami cukup menjanjikan, ujar Morbidelli setelah FP1. 3 posisi teratas yang semuanya diisi oleh pebalap Ducati menunjukkan dominasi pabrikan asal Italia itu musim ini. Meski berasal dari tim berbeda, pabrikan, VR46, dan Gresini, performa Desmosedici GP25 tampaknya menjadi penentu utama dalam menguasai Silverstone, sirkuit yang terkenal menantang karena kombinasi tikungan cepat dan sektor teknikal. Gigi Dalinya menegaskan bahwa ini adalah buah dari kerja keras semua tim Ducati yang terus berbagi data dan teknologi, termasuk kepada tim satelit. Kami selalu ingin melihat semua motor Ducati berada di depan. Marc, Franco,
Dan Alex menunjukkan bahwa kolaborasi kami dengan tim-tim satelit berjalan baik. Ini yang membuat Ducati tetap unggul, tambah dalinya. Di luar tiga besar, beberapa nama besar terlihat masih kesulitan beradaptasi. Fabio Quartararo dari Yamaha hanya mampu menempati posisi ketujuh, sementara pebalap KTM Brad Binder berada di luar 10 besar. Pembalap utama Ducati Francesco Bagnaia pun belum menunjukkan performa maksimal dan hanya menempati posisi ke-8. Quartararo mengakui bahwa Yamaha masih mencari solusi untuk masalah grip ban belakang yang menjadi kendala utama mereka di Silverstone. Kami harus memperbaiki setup. FP1 belum menunjukkan potensi kami yang sebenarnya, tapi kami optimis bisa berkembang di FP2 dan kualifikasi, ucap Quartararo. Sesi FP1 ini tentu menjadi pemanasan penting menjelang sesi latihan berikutnya dan babak kualifikasi. Dengan Marc Marquez mengawali dengan performa yang meyakinkan, tekanan kini ada di pundak para rivalnya. Terlebih, Marquez saat ini juga memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025 dengan keunggulan poin yang makin kokoh jika ia terus tampil konsisten. Dengan kondisi cuaca Silverstone yang sulit diprediksi dan perubahan suhu yang cepat, adaptasi dan strategi ban akan menjadi kunci pada sesi-sesi selanjutnya. MotoGP Inggris 2025 menjanjikan drama dan pertarungan seru di lintasan. Namun satu hal sudah jelas sejak FP1, Marc Marquez belum kehilangan tajinya, dan Ducati punya alasan besar untuk percaya diri. Bos Honda minta dominasi Marc Marquez dihentikan, peringatkan Ducati soal potensi kehancuran. Dominasi Marc Marquez di musim MotoGP 2025 mulai mengundang perhatian serius dari berbagai pihak. Salah satu yang paling vokal menyuarakan kekhawatiran adalah bos tim Honda, Alberto Puig. Dalam sebuah pernyataan mengejutkan, Puig meminta agar dominasi Marquez segera dihentikan demi menjaga keseimbangan kompetisi. Ia bahkan secara terbuka memperingatkan Ducati bahwa apa yang terjadi saat ini bisa menjadi awal kehancuran bagi tim asal Italia tersebut. Marc Marquez, yang kini membela tim pabrikan Ducati setelah hengkang dari Honda pada akhir musim 2023, tampil luar biasa di awal musim 2025. Dari 6 seri pembuka, Marquez telah mencatatkan 6 kemenangan di sprint race dan meraih 3 kemenangan penuh dalam balapan utama. Ia juga sudah 4 kali merebut pole position, menunjukkan konsistensi dan performa yang luar biasa, layaknya saat ia masih membela Honda beberapa tahun lalu. Keberhasilan Marquez ini menjadi pukulan tersendiri bagi Honda. Sejak ditinggalkan pembalap asal Spanyol tersebut, performa tim pabrikan Jepang itu belum sepenuhnya pulih. Namun lebih dari sekadar nostalgia, Puig mengungkapkan kekhawatirannya soal keseimbangan kompetitif di MotoGP. Ketika satu pembalap mendominasi terlalu cepat di awal musim, kita harus mulai bertanya, di mana para penantangnya? Ujar Puig kepada media Spanyol, dalam wawancara eksklusif. Marc adalah pembalap hebat, kami tahu itu karena kami pernah merasakan era kejayaannya bersama Honda. Tapi ini bisa menjadi bumerang bagi Ducati jika mereka tidak berhati-hati. Menurut Puig, Ducati bisa menghadapi masalah internal apabila dominasi Marquez terus berlanjut. Salah satu indikasinya sudah terlihat dari performa rekan setim Marquez sendiri, Francesco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu belum mampu menunjukkan performa konsisten, bahkan kesulitan mengimbangi kecepatan Marquez di lintasan. Bagnaia adalah pembalap hebat. Tapi saat Anda menjadi rekan setim Marc, tekanan akan meningkat. Ketika hasil tidak berpihak, atmosfer di garasi bisa berubah drastis. Kami pernah mengalami itu. Ini bukan hanya soal kecepatan di lintasan, tapi juga soal dinamika tim dan stabilitas mental pembalap, ujar Puig. Ia bahkan menyebut bahwa salah satu pesaing utama Marquez musim ini, yakni Alex Marquez dari Gresini Racing, sudah gugur terlalu dini akibat crash 2 kali di sesi balapan Prancis. Dengan Alex Marquez crash, tantangan terhadap Marquez makin berkurang. Saya kira ini saatnya tim-tim lain, terutama Ducati sendiri, harus mengambil langkah tegas. Jika tidak, mereka akan mengulang kesalahan yang pernah kami alami menjadi terlalu bergantung pada satu pembalap, tegas Puig. Pernyataan Puig tentu bukan tanpa latar belakang.
Honda sempat mengalami krisis performa setelah Marquez mengalami cedera parah pada 2020, dan tidak segera bisa bangkit meski memiliki pembalap-pembalap muda potensial. Ketergantungan terhadap Marquez kala itu membuat pengembangan motor seolah hanya berputar pada gaya balap satu orang, yang kemudian menjadi bumerang saat sang bintang absen panjang. Ducati harus belajar dari kami. Kami terlalu terpaku pada Marquez. Ketika dia tidak ada, kami kehilangan arah. Sekarang mereka sedang dalam situasi serupa. Jika Bagnaia tidak bisa menyaingi Marquez, dan pembalap lain tak cukup kuat, maka Ducati akan berada dalam posisi yang sangat rentan, tambahnya. Sementara itu, Marquez sendiri tidak banyak berkomentar terkait pernyataan Puig. Dalam konferensi pers usai MotoGP Prancis, Marquez hanya mengatakan bahwa ia fokus untuk tampil sebaik mungkin dan membantu Ducati meraih hasil terbaik. Saya di sini bukan untuk menciptakan konflik. Saya ingin menang, dan saya bekerja keras setiap pekan untuk itu. Saya menghormati Bagnaia, saya hormati semua rival saya. Tapi ini balapan, dan saya ingin menjadi yang tercepat, ujar Marquez singkat. Di sisi lain, ketegangan internal di Ducati mulai menjadi sorotan media. Beberapa laporan menyebutkan adanya gesekan kecil antara kubu Marquez dan kubu Bagnaia, terutama soal arah pengembangan motor dan strategi balapan. Ducati sendiri belum memberikan pernyataan resmi, namun situasi ini jelas menjadi bahan spekulasi di paddock MotoGP. Musim masih panjang, namun jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin dominasi Marquez akan membawa Ducati ke persimpangan yang sulit. Di satu sisi, mereka memiliki pembalap terkuat saat ini. Namun di sisi lain, tekanan internal dan potensi ketidakseimbangan dalam tim bisa menjadi tantangan besar di paruh kedua musim. Bagi Honda, ini adalah momen yang membangkitkan kenangan pahit sekaligus pelajaran berharga. Dan bagi Ducati, inilah saatnya membuktikan bahwa mereka bisa mempertahankan stabilitas dalam menghadapi badai kemenangan yang diciptakan oleh Marc Marquez sendiri. I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Bos Ducati bangga, Marc Marquez terkesan sombong, teror saingan jelang MotoGP Inggris 2025 dengan ucapan tak takut trek apapun. Gelaran MotoGP Inggris 2025 yang berlangsung akhir pekan ini di sirkuit Silverstone dipastikan akan menjadi sorotan dunia balap motor, terutama karena kehadiran Marc Marquez sebagai pemuncak klasemen sementara. Pembalap Ducati itu tampil penuh percaya diri dan menyatakan secara terbuka bahwa dirinya kini tidak takut terhadap lintasan manapun, sebuah pernyataan yang menyiratkan ancaman serius bagi para pesaingnya. Rider asal Spanyol itu memasuki seri ke-7 musim ini dengan koleksi 171 poin, unggul 22 angka dari rival terdekatnya yang juga adiknya sendiri, Alex Marquez, yang membela tim Gresini Racing. Melihat performanya sejauh ini, tidak berlebihan jika banyak yang menilai bahwa Marquez tengah memasuki babak baru dalam karirnya, lebih matang, lebih tajam, dan mungkin sedikit lebih sombong. Jelang balapan di Silverstone, Marquez mengeluarkan pernyataan yang menjadi bahan pembicaraan hangat di paddock. Ia menyebut bahwa tidak ada satupun sirkuit yang membuatnya merasa gentar. Ucapan ini tentu bukan hanya pernyataan kosong, mengingat performanya yang stabil dan mengesankan sepanjang musim ini. Tidak ada satu trek pun yang membuat saya takut, ucap Marquez dalam wawancara yang dikutip dari Crash.net. Itulah targetnya. Maksud saya, jujur saja, akan ada beberapa trek balap di mana saya akan kesulitan. Namun sebelum balapan akhir pekan, saya tidak akan datang dengan mindset bahwa saya akan kesulitan di trek ini, tambahnya. Komentar ini memunculkan anggapan bahwa Marquez mulai menunjukkan sisi kepercayaan diri yang mungkin bisa ditafsirkan sebagai bentuk kesombongan. Namun, melihat rekam jejaknya, terutama sejak kembali dari masa sulit akibat cedera parah, Marquez jelas punya alasan kuat untuk berbicara seperti itu. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, tak bisa menyembunyikan rasa bangganya terhadap performa Marquez. Menurutnya, keberanian dan konsistensi sang pembalap menunjukkan bahwa keputusan Ducati merekrut Marquez adalah langkah strategis yang tepat. Saya bangga melihat bagaimana Marc menyesuaikan diri dengan motor kami, dan lebih dari itu, bagaimana dia membawa semangat juang dan mentalitas juara ke dalam tim, ujar Dall'Igna dalam pernyataannya kepada media Italia.
Namun, dalinya juga menyadari bahwa kepercayaan diri berlebihan bisa menjadi pedang bermata dua. Ia mengingatkan bahwa MotoGP adalah olahraga dengan variabel tinggi, di mana satu kesalahan kecil bisa mengubah arah kejuaraan. Mark adalah petarung sejati. Tapi kami juga harus tetap rendah hati. Kejuaraan masih panjang, dan semua hal bisa terjadi, lanjutnya. Dalam balapan terakhir di MotoGP Prancis 2 pekan lalu, Marquez tampil meyakinkan di tengah kondisi lintasan yang tidak menentu. Ia menampilkan pengendalian luar biasa di atas motor Desmosedici GP25 miliknya dan finish kedua di balapan utama, setelah sebelumnya memenangi sprint race. Performa tersebut semakin menegaskan bahwa Marquez kini lebih dewasa dalam mengambil keputusan di lintasan. Keputusannya untuk tidak memaksakan diri saat trek basah dinilai sebagai bukti kematangannya sebagai pembalap. Silverstone sendiri bukan trek yang ramah bagi Marquez dalam beberapa tahun terakhir. Terakhir kali ia menjuarai MotoGP Inggris adalah pada 2014. Namun kali ini, dengan performa Ducati yang luar biasa dan semangat tinggi yang dia bawa, Marquez berniat mengubah catatan tersebut. Silverstone adalah trek yang menantang, tapi kami datang ke sini dengan semangat besar. Kami ingin memperbaiki catatan kami dan memanfaatkan momentum, ujarnya. Ucapan dan performa Marquez jelas bukan hanya ditujukan untuk media. Secara tak langsung, pernyataan bahwa ia tidak takut terhadap trek manapun menjadi bentuk teror mental terhadap para pesaingnya. Termasuk rekan setimnya sendiri, Francesco Bagnaia, yang hingga kini masih belum menemukan konsistensi. Setelah MotoGP Qatar yang selama ini sangat sulit bagi saya, tetapi saya sukses di sana, saya tidak lagi takut dengan trek manapun, kata Marquez penuh keyakinan. Balapan sulit akan selalu datang, ya, tetapi sekarang kami memiliki keuntungan kecil di klasemen. Jadi, target utamanya adalah mencoba untuk tidak menyia-nyiakan keunggulan itu seperti yang terjadi di Austin dan Jerez, pungkasnya. Dengan posisi klasemen yang kian memanas dan pernyataan-pernyataan tajam yang dilontarkan Marquez, MotoGP Inggris 2025 diprediksi akan menjadi salah satu balapan paling seru musim ini. Persaingan antar saudara, tensi dalam tim Ducati, dan pertarungan dengan tim-tim pabrikan lain seperti Yamaha dan KTM akan menambah lapisan dramatis dalam persaingan di Silverstone. Satu hal yang pasti, Marc Marquez sudah siap tempur. Dan bagi rival-rivalnya, ini adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.